Silatu menyambungkan, menghubungkan, mengaitkan, mengikatkan, eratkan. Rahim saya dengan kawan sekolah, dengan teman di kampus, itu bukan silaturahim. Maka hubungan kita disebut dengan, yang tidak punya hubungan seperti ini, disebut dengan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Lalu kemudian dari perempuan ini punya satu rahim. Lahirlah anak 3 orang. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lalu kemudian anak yang pertama punya anak 2 orang. Cucu 1, cucu 2. Lalu kemudian lahir lagi cucu 3, cucu 4. Kemudian dari anak yang ketiga, cucu 5, cucu 6. Maka hubungan antara cucu-cucu ini disebut dengan silaturahim. Silatu menyambungkan, menghubungkan, mengaitkan, mengikatkan, eratkan. Rahim, karena asal mereka dulu satu rahim. Setelah itu berpisah banyak sekali rahim. Akhirnya menjadi, maka menyatukan kembali disebut dengan silaturahim. Sedangkan saya dengan kawan sekolah, dengan teman di kampus, itu bukan silaturahim. Karena kami tidak pernah punya satu rahim. Maka hubungan kita disebut dengan, yang tidak punya hubungan seperti ini, disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Antar sesama muslim disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tetangga saya non muslim Pak Ustadz, manusia, iya. Maka disebut dengan ukhuwah insaniyah, karena sama-sama manusia. Ini hanya istilah saja, tapi perlu diluruskan, karena sebagian orang sekarang sudah mencampur adukkan. Marilah kita pererat silaturahim nasional. Ada kerancuan dalam istilah, tapi substansi maknanya sama, menyatukan kembali sesuatu yang mungkin pernah tercerai-berai dan terpecah belah. Intinya persatuan dan kesatuan umat ataupun manusia. Oleh sebab itu maka dalam Islam amat sangat diajarkan luar biasa. Adapun bahwa ini saudara, ini teman, ini kan saudara, ini teman. Tapi dalam beberapa ayat dalam hadis Nabi justru tidak disebut temanmu, tapi disebut dengan saudaramu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi. Kamu tidak disebut mukmin, kamu belum beriman. Kamu tidak disebut mukminah, tidak disebut beriman sampai kamu sayang kepada akhi. Akhi itu artinya teman apa saudara? Saudara. Dia bukan saudara saya Pak Ustadz, bapaknya lain, ibunya lain. Saudaramu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkait dengan ini, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Al-Keluarga, Imran, keluarga Imran, 103, surah yang ketiga, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa, dimanapun, kapanpun, mohon perlindungan Allah. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Orang kalau datang banjir bandang, angin puting beliung, maka dia berpegang dengan apa? Tali yang kuat. Berpegang dengan tali sabut kelapa lapuk, berpegang dengan tali kulit kayu putus. Ada tali yang tidak akan putus. Apa dia? Bihablillah, tali Allah. Rumah sana, rumah sini, rumah situ, tapi ada satu rumah yang dimuliakan, maka dinisbatkan rumah itu dengan Allah, maka disebut dengan Baitullah. Hamba, budak sahaya, hina, rendah, tidak ada apa-apanya, tapi ketika hamba itu dimuliakan, dinisbatkan kepada Allah, disebut dengan Abdullah. Begitu juga dengan ini, tali disebut dengan Hablullah. Hablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu? Islam. Isi Islam itu apa? Quran.
Penjelasannya apa? Sunnah. Jadi kalau kita bersilang pendapat, sengketa, di mana tempat kita berpegang yang mengikat kita? Pengikat kita adalah kembali ke tali Allah, Islam, tuntunan Quran dan Sunnah. Tapi ini masyarakat ramai banyak, tidak bisa disuruh satu saja. Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Tidak bisa, harus jami'an, berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, janganlah berpecah belah. Karena dalam jamaah ada rahmah. Allah akan menurunkan pertolongan. Yadullah ma'al jamaah. Allah memberikan 4 step langkah untuk menyatukan manusia dengan berbagai macam warna rambut, kulit, isi kepala dan bahasa. Pertama, wa'tasimu, berpegang teguh. Berpegangnya kemana? Bihablillah, Islam, isinya Quran, Sunnah. Ketiga, jami'an, jangan sendiri-sendiri, jangan one man show, harus berjamaah. Apalagi langkah yang keempat, wala tafarraqu. Sebenarnya 3 ini saja sudah cukup, tidak usah banyak-banyak. Berpegang teguh, pengikatnya tali Allah, berjamaah. Tapi kenapa? Karena setelah jamaah muncul hasad, muncul dengki, muncul munafik, muncul ghibah, muncul, maka ditekankan penekanan, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Untuk mengembalikan memori orang tentang masa lalu. Ada orang setelah kaya angkuh sombong. Lalu orang yang mengenal dia lama akan menyampaikan, orang kaya yang angkuh dan sombong tidak lagi kenal fakir miskin orang susah. Dulu kamu ketika pertama kali datang kamu juga susah. Karena banyak orang yang lupa. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Maka orang mesti diingatkan tentang masa lalunya. Maka dalam Al-Quran banyak sekali mengingatkan tentang hai manusia yang sombong, yang angkuh dan tidak peduli lagi. Ingatlah, alam yakun nutfatam min maniyyin yumna, bukankah kamu diciptakan, maaf, dari air yang hina? Untuk diingatkan lagi kembali tentang asal muasalnya. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hai kamu yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang cerdas, yang hebat, yang punya titel, bukankah dulu kamu keluar dari perut rahim ibumu kamu tidak tahu apa-apa? Itu salah satu metode Al-Quran untuk mengingatkan lagi memori. Hai orang yang sudah bersatu, sudah berpegang teguh dengan tali Allah, Islam, Quran, Sunnah, sudah berjamaah, sudah tidak berpecah belah, ingatkan tentang masa lalunya. Apa kata Allah? Wadhkuru ni'matallah. Wadhkuru, ingatlah. Apa yang mesti kami ingat? Ni'matallahi alaikum. Nikmat itu rumah, nikmat itu onta, nikmat itu kekuasaan. Ada nikmat. Apa nikmat yang perlu diingat? Wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum. Ingat dulu nikmat Allah ketika kamu a'daan. Ingatlah dulu ketika kamu hobinya berperang. Ketika salah sedikit saja menetapkan sempadan batas tanah, perang. Nah, salah korma, perang. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa, lalu Allah tautkan, Allah satukan, Allah eratkan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu dengan nikmat itu kamu menjadi ikhwana, bersaudara. Nikmat apa yang disuruh Allah ingat? Wazkuru, ada nikmat yang lebih besar daripada emas, nikmat yang lebih besar daripada kekuasaan dan jabatan, harta. Nikmat yang besar itu bernama ikhwana, nikmat bersaudara.